Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa huznina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mampu melewati masa-masa sulit, dan sulit itu tidak akan pernah berhenti. Tinggal Allah mengaturnya kapan datang. Karena memang hidup ini adalah tempat kesulitan. Dan mudah-mudahan ini membuat kita rindu untuk pindah ke tempat yang tidak ada sulitnya, tidak ada susahnya, tidak ada yang menyedihkan sedikit pun, yaitu di surga insyaallah. Semoga kita semua berkumpul di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tetap semangatnya kepada surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu upaya kita di masa sulit dalam hidup ini adalah kewaspadaan kita terjebak ya pada janji-janji dan angan-angan yang palsu, baik yang datang dari luar ataupun dari dalam diri kita semua. Maka dituntut kesabaran yang harus kita perkuat untuk mengambil setiap keputusan dan keputusan. Nah, di antara orang-orang yang tidak sabar menjalani sulitnya hidup ini, menjalani godaan-godaan hidup ini, dia adalah orang yang akhirnya bersikap aneh. Ya, ini dia. Jadi orang yang tidak sabar dan bijak menghadapi seluruh problem kehidupan yang serba sulit ini, ya, akhirnya bersikap aneh. Anehnya bagaimana jemaah sekalian? Ini yang kita bahas sekarang. Dia maunya bahagia, bagus. Ya terserah, mungkin melalui kekuasaan yang harus didapatkan atau dipertahankan atau diperpanjang atau menambah kekayaannya atau yang lainnya. Tetapi yang aneh apa? Justru dia suka menghancurkan kebahagiaannya. Yang kita bahas sekarang, penghancur kebahagiaan. Bahkan yang miris dan kasihan gitu ya kepada orang-orang seperti ini. Aneh sekali karena begitu dia membangun kebahagiaannya, tapi dia langsung menghancurkannya. Jadi membangunnya semu gitu. Jadi ayah bangun ya mau kebahagiaan, tapi dia sedang menghancurkan kebahagiaannya sejak awal. Nah, aneh ya, kasihan, dan kita harus kasihan ya, jangan dibenci. Loh, apa memang ada seperti itu Ustaz? Ya ini yang kita bahas. Ya, saya sampaikan ini berita hak. Ya, sumbernya dari yang paling terpercaya, orang yang bergelar Al-Amin. Bahkan musuh-musuhnya juga memberi gelar Al-Amin, musuhnya. Tidak lain, manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat, kita berislam ini sumbernya dari manusia yang tidak pernah hoax sedetik pun. Apapun kata mereka, nggak peduli. Ingat sumbernya, siapa yang menyampaikan sumber agama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha azza wa jalla qala. Sungguh Allah berfirman. Ini adalah hadis qudsi, ya. Man 'adali waliyan. Siapapun, mau dia orang baik, mau dia orang jelek, orang yang beriman atau yang tidak, muslim atau kafir, sama saja. Pokoknya man, siapapun, umum. Ada li waliyan, yang membenci atau bersikap sewenang-wenang atau memusuhi kekasihku. Itu ada. Faqad azantu, maka sungguh kata Allah, aku azan padanya. Ini dalilnya, Allah itu azan, yang artinya bersuara keras. Jadi kalau ada azan disuruh kecilkan itu bukan azan, ya. Jadi azantu, jadi kan namanya kan membela. Jadi Allah itu membela kekasihnya dengan aku nyatakan dengan keras kepada yang suka menyakiti, memusuhi, membenci sewenang-wenang kepada kekasihku, bil haq. Aku nyatakan. Saya berkali-kali baca hadis ini, baru kali ini memang ada inspirasi seperti ini. Ya, yaitu menekankan pada nasib orang yang suka berbuat zalim, memfitnah, menyakiti, musuh kekasih Allah. Baru kali ini saya sampaikan hikmah seperti ini. Ketemu gitu loh maksudnya, bahwa ya itu tadi. Jadi siapapun nanti ya, ketika dia meraih kekuasaan atau mempertahankannya, menambah kekayaannya, menambah ketenarannya, terserah apa namanya, prestasi dunianya, tapi dengan cara apa tadi? Menyakiti kekasih Allah, membenci, memusuhi kekasih Allah. Orang tersebut tidak perlu berdoa, nggak perlu nangis kepada Allah. Allah langsung membalasnya dan mengatakan, aku berani orang itu. Ini yang saya katakan. Adakah kebahagiaan? Contohnya ya, suami istri di rumah saling bermusuhan. Bahagia nggak Pak? Tetangga, nggak pernah berhenti bermusuhan. Pemimpin dengan rakyat bermusuhan, artinya nggak membentuk kedamaian, nggak akan ada bahagia. Apalagi ini Allah memusuhi manusia tersebut. Wallahi, dia sedang menghancurkan kebahagiaannya sejak dia katanya membangun kebahagiaan. Aneh dan kasihan orang-orang ini. Jangan benci dia. Udah cukup Allah yang memusuhi dia, sudah cukup. Selesai. Hasbunallah. Ya kan? Jadi siapa? Maaf, kalau ada, maaf sekalipun dia ustaz, punya teman, kemudian menyakiti, membenci, musuh kekasih Allah, sama nasibnya. Makanya di rumah tangga supaya kita merasa bahagia. Di rumah besar juga sulit merasa bahagia. Kenapa? Terjadinya kebiasaan orang memusuhi kekasih Allah, membenci kekasih Allah, berbuat sewenang-wenang kepada kekasih Allah. Bahagia semua. Bahkan penghancuran terjadi. Kita teruskan agar lebih jelas. Kita bersikap kepada sesama muslim khususnya. Allah sampaikan, siapakah yang termasuk kekasihnya tadi? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma faradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku selalu bertakarub kepada yang membuat aku cinta padanya. Berarti yang dicinta adalah kekasihnya. Mimma faradtu 'alaihi, ketika dia betul melaksanakan kewajiban yang wajibkan padanya. Itu kekasihku kata Allah. Berarti
Setiap muslim, jamaah sekalian, kita ini punya peluang menjadi kekasih Allah. Setiap muslim. Karena setiap muslim punya kewajiban menjalankan ibadah yang wajib. Teruskan lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku selalu bertakarub kepadaku dengan yang sunnah. Aku tambah cinta padanya. Masya Allah. Ingat, ibadah kita kepada Allah bukan sekedar memberatkan yang dirasa berat. Kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan itu bukan bernuansa merugikan, memecah belah, bernuansa teroris, radikalis dan seterusnya. Tapi itu nuansa cinta agama ini. Itu aja. Sudah pahami oleh kita semua, jemaah sekalian. Berarti sesama muslim harus saling mencintai. Allah saja mencintai hambanya loh ya. Allah kan nggak butuh hambanya kan. Tapi ketika dia rajin beribadah wajib, Allah mencintai dia. Terus kita ini ikut siapa? Beriman kepada siapa? Allah, berarti kita mencintai saudara kita yang muslim. Beda partai, beda yayasan, beda masjid. Entah dia penguasa atau dia raja jelata. Pokoknya dia muslim, tolong berikan sisi positif pandangan itu. Ini dia orang yang kita kasihani, yang selalu ingin berkuasa dengan trik-trik tadi, memusuhi, membenci, memfitnah kekasih Allah. Kasihan. Betul tidak, teman sekalian? Kasihan. Yang kasihan ini skala kecil rumah tangga. Saya minta maaf. Kalau suami sewenang-wenang kepada istrinya, istrinya ajarin ibadah, Allah membela istrinya. Atau sebaliknya, antar ayah dan anak, ibu anak sama dengan antar kita ini begitu. Makanya kenapa runyam kondisi yang terjadi? Karena tadi sudah dibiasakan trik-trik mecah belah, saling menyakiti, saling membenci, saling bermusuhan, bahkan diadu domba. Nah itu dah, adu domba itu sudah orang yang menantang Allah sebenarnya mengadu domba itu. Astagfirullahaladzim. Sudah jelas mas sekalian? Penghancur kebahagiaan. Khususnya yang mengenai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia berdoa, tanpa dia menangis, bahkan kalau saya boleh katakan, tanpa dia berjuang seandainya begitu. Tanpa dia berjuang, hancur orang-orang yang suka memusuhi kekasih Allah. Tapi kita belajar sabar, belajar tetap memberikan kasih sayang kepada mereka yang tersesat jalan. Jangan ada caci maki, bukan cara dakwah caci maki itu. Saya belum dapat dalilnya untuk caci maki dalam mendakwah. Kalau mau berdoa boleh yang setimpal dengan kejahatannya. Seperti misalnya, ya Rasulullah mengatakan kepada kita, ya Allah, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim. Ya Allah, siapapun yang diberi amanah mengurus masalah umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian dia menyusahkan umatku, fashquq alaih, susahkan hidup orang itu. Ini juga contoh. Rasul sudah berdoa sejak awal agar tidak membahagiakan orang-orang yang menyusahkan, membuat susah hidupnya umat Islam. Demi Allah, ini doa Rasulullah pasti makbul. Ini juga astagfirullahaladzim. Jadi kata boleh berdoa yang setimpal loh, jangan lebih-lebih. Dia balik. Maka siapapun pun yang berani tadi, apalagi memusuhi Allah, Allah sendiri akan membalas. Tapi kita tetap bersabar, berjuang karena kita ingin kebahagiaan amal soleh itu masalahnya. Kita perlu membawa bekal kita untuk menghadap Allah. Kita perlu pertanggungjawaban. Untuk apa harta kita? Untuk apa amal kesehatan kita? Untuk apa kekuasaan kita? Semua ditanyakan oleh Allah. Itu aja masalahnya. Kenapa kita bergerak dan berbuat? Semangatnya.
Kepada surga. Itu khusus agar kita jemaah sekalian antar muslim saling mendoakan, saling menyayangi, saling menghormati. Yang Rasulullah sampaikan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Sederhana sudah itu konsep hubungan antar muslim. Masalah muslim rahmatullah. Secara umum, tadi kan khusus saya ingin sampaikan agar hubungan kita sesama muslim itu saling menghargai, saling menyayangi. Jangan-jangan dia kekasih Allah yang membahayakan kita kalau kita membenci, memusuhi dia. Astagfirullah. Ketika Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, mal itsm. Rasulullah, apa dosa itu? Di secara umum. Al-ithmu mahaka fi sadri. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu merasa tidak tenang, merasa limbung, linglung. Artinya apa? Bagikan makanan yang tidak cocok untuk fisik kita, begitu dimakan, langsung berefek. Makanan apa yang beracun langsung berefek. Sama dengan perbuatan itu makanan hati. Ketika itu dosa, dia membuat hati limbung atau merasa berbahaya. Maka orang yang hidup dengan cara melanggar dengan melakukan hal-hal dosa, maksiat kepada Allah adalah orang-orang yang dipastikan menghancurkan kebahagiaannya. Ya Rahman Rahim. Saya kira contoh sederhana yang sering kita dengar. Contoh sederhana aja. Ketika Abu Bakar senang sekali pagi itu langsung memakan pemberian pembantunya makanan. Terima kasih. Tumben pembantunya ngasih hadiah makanan. Ini contoh sederhana. Kan membahagiakan kan? Terima kasih ya. Terima kasih. Sambil dalam pikiran, dari mana dapatnya ini? Dari mana dapatnya makanan ini? Oh Tuhan, dulu kan saya dukun, ya tahu saya sudah tobat, selesai. Nah, tapi tadi saya ke pasar, Tuhan. Lantas, kenapa? Aku bertemu dengan seorang pasien dulu. Dia belum bayar, Tuhan. Terus masih belum nyambung dia. Nah, lantas dibayar tuh. Nah, duit itu saya pakai beli makanan yang ada makan. Ini sederhana ya, sederhana. Gimana Abu Bakar? Langsung berhenti mengunyah. Di depan pemberinya. Nggak pakai sungkan-sungkan lagi. Minta maaf. Yang sudah masuk, apakah kita tidak tahu kadung? Tidak. Dengan 2 jari, langit-langit, mulutnya dimuntahkan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku takut dengan ancaman Rasulullah. Padahal dia kan nggak tahu kan, sudah masuk nggak tahu, tapi dikeluarkan dengan memuntahkannya. Makanan segini. Tapi sekarang orang biasa, ya, maling, korupsi, mengambil orang lain, kalau diuangkan, makanan itu mungkin se-Indonesia makanan itu. Kasihan kan? Koruptor kasihan, ya kan? Pendusta kasihan, ya kan? Kasihan semua, jangan dimarahi, kasihan. Jadi Abu Bakar mengatakan, aku takut kepada ancaman Rasulullah. Man nabata lahmu minas suhti. Barang siapa yang fisiknya tumbuh berkembang dari makanan hasil haram, fanar aula bih. Maka neraka yang paling pantas untuknya. Orang yang sedang membangun rumahnya di neraka, menumpuk-numpuk siksaannya di neraka dengan maksiat-maksiat. Termasuk diantaranya yang menghalalkan segala cara. Makanan itu hadiah baik-baik, bukan ngambil punya orang lain, bukan nipu orang lain. Ya Allah, dikit aja mas kalian. Saya minta maaf. Kita hanya ingin hari ini
membersihkan penghancur kebahagiaan itu dari diri kita masing-masing. Ya, Mas kalian. Makanya dari tema ini saya sendiri selalu memperbanyak istighfar. Karena gitu tuntunan Allah di surah Hud ayat 3. Jadi agar kita tidak terus menghancurkan kebahagiaan kita yang sudah kita bangun atau mau membangunnya lagi, tolong jangan ada dosa di sana. Apalagi apa tadi? Membenci, memusuhi seorang kepada kekasih Allah, khususnya orang muslim yang rajin ibadah. Hati-hati kepada orang muslim. Kepada non muslim pun kita tidak zalim, apalagi sama muslim. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Surah Hud ayat 3. Hendaklah kalian beristighfar dan bertaubat kepada Rabbmu. Hendaklah. Jadi ingat kalau ada firman Allah menggunakan perintah, itu menunjukkan bukan sekedar wajibnya, penting kenapa diperintahkan itu. Jangan sampai nggak melakukannya, apalagi melanggarnya. Terus pada saat kita istighfar dan bertobat terjadi proses langsung, sebagaimana dosa tadi berproses langsung, yaitu yumattikum mata'an hasanah. Allah langsung membalasnya, tidak pakai jeda sama sekali, nggak pakai semenit lagi, apalagi 1 jam lagi, apalagi seminggu lagi, kapan-kapan, nggak pakai, langsung. Ketika kita istighfar dan tobat, Allah memformat hati kita, memformat hidup kita. Yumattikum, Allah membuat hidupmu senang. Yumattikum, dan itu pakai fi'il mudhari, akan terus berlangsung proses itu. Kamu akan dibuat senang terus oleh Allah selama kamu istighfar dan tobat. Terus diulang lagi, ditekankan senangnya gimana? Karena senang itu ada yang senang fata morgana kan, ada yang senang yang sebenarnya itu kehinaan, itu makan harta milik orang lain. Nah, senang-senang itu kehinaan, ya kan? Mataan hasanah, dengan kesenangan yang bagus, sudah mataan hasanah yang bagus buat kamu. Yang begini, bukan yang begini. Insyaallah. Mari jemaah sekalian, jangan sampai nunggu kita merasa berdosa, mungkin ada dosa yang kita lupakan, tolong sampaikan kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berarti semakin banyak istighfar dan tobat, semakin terjaga kebahagiaan kita. Dan itu kalau terjaga terus, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, insyaallah. Insyaallah. Satu ya, perbanyak istighfar. Yang kedua, agar kita tidak lagi punya gaya dalam memimpin, menjadi orang kaya, gaya ustaz, gaya orang terkenal, figur atau menjadi orang-orang yang diidolakan, yang gayanya naudzubillah menghancurkan kebahagiaannya. Gaya apa itu? Ya tadi, bersikap melakukan maksiat atau pelanggaran. Ingat, selalu kita mengingat-ingat siapa diri kita ini, agar kita tidak menghancurkan kebahagiaan kita. Yaitu isyhadu bi anna muslimun. Kan begitu kata Allah. Katakan, kami orang muslim. Maksudnya apa? Tunjukkan keislamanmu. Itu berarti apa? Sebuah kebanggaan dan sebuah harapan kita. Dengan keislaman ini kita bahagia dan aman. Meskipun fitnah-fitnah tentang Islam itu berseliweran, kasihan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Selama hidup saya baru dengar ada orang yang berani berkuar-kuar di negeri yang mayoritas muslim. 300 ayat dihapus atau disembunyikan. Saya baru dengar sepanjang hidup saya.
Saya bukan marah sama dia, saya prihatin. Orang Muslim di Indonesia itu bagaimana? Saya prihatin Mas sekalian. Pemimpinnya Muslim, penegak hukumnya Muslim, semuanya Muslim. Berani ngomong gitu coba. Ya Allah. Dan itu sengaja diviralkan sama dia. Terang-terangan. Bukan matur kepada kemenang yang dibilang gitu, tapi sengaja diviralkan biar orang tahu. Ya Allah. Prihatin ya. Astagfirullah. Kita aja sudah meyakini satu ayat aja dilanggar dosa. Ini bukan dilanggar, mau dihapus 300. Astagfirullahaladzim. Berarti buku-buku karangan manusia yang nggak pernah disuruh dihapus berarti lebih bagus dong ya. Nih buku karangan ini nggak pernah diteliti ya, ini berani sekali Al-Quran. Kalamullah. Saya teruskan. Maksud Muslim rahimahumullah. Apa tadi? Agar kita tidak bergaya aneh tadi, sudah membangun kebahagiaan dihancurkan. Nah, ketika kita ingin mau menzalimi saudara kita, mau mengambil hak orang lain, mau menempuh jalan haram, maksiat, termasuk mengikuti orang-orang yang meragukan Al-Quran. Alhamdulillah. Apalagi menghina Al-Quran dengan cara seperti itu dan seterusnya. Kalau katakan apa tadi? Aku Muslim. Aku Muslim. Hubungan khusus antar manusia, muamalah kita ini. Jadi ingat, aku seorang Muslim. Maksudnya apa? Agar kita ingat hadis Rasulullah yang mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Muslim adalah Muslim lainnya selamat dari ucapannya dan perbuatannya. Ya Allah, bayangin coba indahnya hidup bersama orang Muslim. Indahnya hidup suami Muslim, istri Muslim. Indahnya hidup ini ya Allah. Tapi kalau satu Muslim, satu kafir jangan harap ya. Nah, indahnya hidup tetangga Muslim, Masya Allah. Si Muslim kaya, ini Muslim miskin, wah indah sekali. Muslim. Karena apa? Ya tadi. Apalagi pemimpinnya Muslim, rakyat Muslim, wah indah sekali hidup ini ya kan? Bahagia sekali. Ya, para pengamannya, tentaranya, polisinya Muslim, indah sekali gitu ini. Kenapa? Karena ketika dia punya kekuasaan, kekuatan, senjata, harta, aku Muslim. Yang aku punya ini, aku gunakan membuat mereka aman semua yang bersama. Indah kan? Bahagia sekali kan? Kalau boleh saya katakan kata lain, orang Muslim adalah orang yang suka membuat bahagia orang-orang lain di sekitarnya. Kalau bahasanya apaan? Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Yasurruna man hawla. Orang yang gaya hidupnya selalu membuat bahagia orang-orang di sekitarnya. Para pemimpin kita Muslim nggak semuanya, banyak ya. Alhamdulillah, bahagia kita kan. Kalau Muslimnya beneran, orang-orang kaya, yang sekian di Indonesia kaya-kaya, alhamdulillah orang Muslim banyak, kita kan bahagia. Seharusnya. Tapi kalau sudah gerakannya terasa menyingkirkan Islam, berarti menyingkirkan kebahagiaan, sudah itu selesai, sudah amat kita sudah. Kalau gerakannya menyingkirkan Islam, wah bahaya sudah ini. Ingat ya. Jadi istri bahagia karena istri suaminya Muslim, bahkan dijaga sering taklim di Baitul Haq. Bahagia istri-istri jamaah Baitul Haq. Ya, Pak? Bahagia. Maaf yang sudah meninggal dunia. Tetap bahagia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali para suami yang istrinya muslimah, Masya Allah.
Gimana jemaah sekalian? Terasa bahagia kan? Dalam konsep seperti ini. Mari kita jawantahkan dalam keluarga kita, lingkungan kecil kita. Syukur-syukur dalam lingkungan yang besar. Masya Allah. Nah, untuk yang isyhadu bi anna muslimun, mari kita ingat-ingat ayat yang sering dibaca oleh khatib. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perlu kita pertahankan. Saya muslim sampai. Kenapa? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Nah, muslim yang kita bahas sekarang adalah muslim yang tidak nyakiti orang lain, tidak membenci, memusuhi kekasih Allah. Apalagi berarti dia muslim yang berusaha selama hidupnya tidak menyakiti orang lain. Itu muslim yang diharapkan kematian seperti itu, Mas. Jangan bawa dosa kezaliman menghadap ya. Kan begitu. Kenapa? Nah, kenapa lagi? Hubungan dengan sebuah hadis Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan, sahabatku, atadruna mal muflis. Kalian tahu siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu? Oh, gampang Rasulullah. Itu loh. Yang barang dagangannya habis, modalnya habis. Bukan itu orang muflis. Orang muflis adalah rajulun ata yaumal qiyamah. Seseorang, yaitu orang muslim ini, yang datang pada hari kiamat disolatin, membawa pahala sholat. Berarti dia rajin sholat. Perhatikan baik-baik ini. Wasiyamin, dan dia juga membawa pahala puasa. Berarti dia rajin puasa. Sekarang kita sedang bergembira menyambut Ramadan, bulan yang paling indah. Masya Allah. Semoga kita panjang umur ya, jemaah sekalian. Ya, panjang umur ketemu Ramadan ya. Yang ketiga kata Allah, kata Rasulullah, wa zakatin. Bahkan dia rajin zakat. Bukan korupsi loh. Serius nih. Terus apa? Dia membawa yang lain juga bersama sholatnya, bersama puasanya, bersama zakatnya. Jadi ibadah utama itu Allah sebutkan dia peduli sekali dengan ibadah utama. Ya Rahman, Ya Rahim. Saya baca biar semangat. Wa ya'ti qad syatama. Ya Allah. Irdahala. Dia datang dengan membawa caci maki kepada harga diri orang itu. Suka mencaci, suka memaki. Kemudian wa qadaba hada, dia suka memfitnah orang ini. Memfitnah. Dibuat rekayasa, oh ini dia sudah mesum, ini ambil ini, dia rekayasa, fitnah. Apalagi wa kalamala hada, oh dia juga apa, makan hak orang lain, diambil hak orang lain. Dari yang lebih panjang, ghoraba hada, dia juga mukul, bahkan ada mengalirkan darah. Apa yang seperti ini ada nggak kejadiannya? Insya Allah semoga nggak ada ya. Orang ini berarti dia muslim. Nanti di akhirat Allah adil. Semua orang yang pernah dicacinya, difitnahnya, diambil barang-barangnya, mungkin ada yang dibunuh, ya, gampang mencederai dia. Apa yang terjadi? Wa yuqda hada min hasanati. Caranya diselesaikan dengan kebaikan-kebaikannya, diambil untuk menutupi kesalahannya kepada si A, si B, diambil lagi, terus apa? Funiyat hasanatuhu qabla ay yuqdiya ma alai minal khataya. Habis pahala-pahalanya sebelum dia menuntaskan masalahnya dengan orang-orang banyak. Saya minta maaf saudara jemaah sekalian yang sini jadi pemimpin di sebuah tempat yang banyak karyawannya, hati-hati bicara, hati-hati membuat peraturan, hati-hati membuat keputusan. Makin banyak yang di bawah itu makin bahaya, nasibnya makin terancam. Asik kan orang itu.
Makanya kita jangan lebih bodoh lagi, nggak punya hati, mendorong seorang jadi pemimpin yang dia nggak layak misalnya nanti ya. Kasihan soalnya masalahnya. Apa yang terjadi sama sekalian? Ukhidha min khatayahum. Maka dosa-dosa mereka yang belum bagian pahala tadi diambil besar dosa orang tersebut, dilempar ke dia. Sekarang dia buat dosa. Curiha, finar, lempar dia ke neraka. Kasihan orang ini. Yang semakin kuat kekuasaannya dengan zalim, yang semakin banyak harta dengan cara-cara bermaksiat, apalagi dari musuh kasih Allah. Kasihan orang ini. Makanya nggak layak kita memaki, nggak benar udah. Kasihan yang ada seakan ya. Dia saudara saya muslim ya Allah. Ya Allah jangan diperpanjang ya Allah, kasihan dia ya Allah. Misalnya begitu ya. Jangan ditambah lagi ya Allah, kasihan. Duh, gimana kita memaki sudah nggak usah, Allah sudah mau buat perhitungan. Itu makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga sikapmu sebagai seorang muslim yang selalu bisa membahagiakan orang lain yang di bawahmu. Masya Allah. Dan insya Allah masih ada orang yang selalu membahagiakan orang lain di bawahnya ya. Itu harapan. Itulah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita sekarang sedang memformat kembali kebahagiaan kita dengan kita apa tadi banyak beristighfar dan bertobat. Kemudian menjaga kualitas keislaman kita dan selalu mengingatnya dalam setiap langkah kita bahwa kita seorang muslim. Muslim itu adalah apa tadi? Selalu membuat orang lain aman di sekitar kita. Dan inilah yang kita harapkan, husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan tidak mencederai orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semuanya semakin bahagia hari ini karena kita sudah membuang bom-bom penghancur kebahagiaan kita ya. Dengan berbanyak istighfar dan taubat, dan cegah datangnya bom berikutnya, bom menghancur kebahagiaan dengan mengatakan aku seorang muslim. Tapi kalau boleh saya tambah satu aja, sebagai seorang muslim utamanya jaga ibadah sholat ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tolong sholat kita yang sering jamaah ini jaga kekhusyuannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti dia bahagia kalau dia khusyuk dalam sholat. Insya Allah. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh jamaah sekalian atau ingin disampaikan sesuatu, monggo. Nampaknya sedang istighfar taubat semua ini. Bahagia banget hari ini ya. Ya insya Allah ya. Dan apa tadi kita sebar rahmatan lil alamin, kasihan saudara kita yang memimpin, yang kaya raya, yang zalim, kasihan mereka. Kita doakan mereka, kasihan mereka. Ya. Ya Rahman. Baik. Mumpung kita di dalam kondisi yang baik, saya berdoa mudah-mudahan saya pribadi dan jemaah sekalian sama-sama semakin bahagia di dunia, dan insya Allah kita akan berkumpul di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wasyukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.